الحمد لله الذي أمرنا بالاتحاد والوفاق ونهانا عن الشقاق والنفاق ونستغفره ونتوب إليه من سوء الأفعال والأخلاق ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المحسن الرحيم الخلاق ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله المبعوث ليتمم بمكارم الأخلاق اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد أفضل الخلق على الإطلاق وعلى آله وأصحابه الفائزين بنصر الأمة في الآفاق صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم التلاق. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن وأنتم مسلمون واعلموا أنكم قادمون إلى الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, akramakumullah, hafizakumullah. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, dengan menjalankan seluruh perintah-perintahnya dan menjauhi seluruh larangan-larangannya, dengan sebuah keyakinan bahwasanya tidak ada perkara yang lebih menyelamatkan kita baik di dunia yang sementara ini maupun di akhirat yang selama-lamanya, melainkan manakala kalau kita takwa kepada Allah dalam setiap urusan-urusan kita. Dan tidak ada perkara yang lebih merugikan, menyengsarakan, menghinakan kita baik di dunia yang sementara ini maupun di akhirat yang selama-lamanya, melainkan manakala kalau kita maksiat kepada Allah dalam setiap urusan-urusan kita. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sungguh terutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke alam dunia merupakan suatu nikmat yang terbesar yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan buat para manusia. Yang mana diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini menjadi rahmat bagi alam semesta. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Katakanlah, dengan karunia Allah dan rahmatnya selayaknya mereka lebih bergembira, karena karunia dan rahmat Allah itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan daripada perhiasan duniawi. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan memperingati maulidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berarti akan mengembalikan lagi kecintaan kita terhadap Rasulullah SAW, kecintaan kita terhadap perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahkan Al-Hafidh Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam kitabnya Al-Hawi lil Fatawi mengatakan masyru', disyariatkan dengan dalil-dalil tertentu memperingati maulidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika orang-orang Yahudi mereka berpuasa pada 10 Muharram, maka Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat, apa yang telah mereka peringati? Maka para sahabat mengatakan, sesungguhnya mereka memperingati hari di mana Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Musa dan Bani Israil dari kejaran Firaun dan bala tentaranya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang mafhumnya, sesungguhnya kamilah yang lebih berhak atas itu. Maka kemudian Rasulullah SAW memerintahkan para sahabat untuk berpuasa pula pada bulan Muharram tanggal 10. Dan Rasulullah SAW juga menyampaikan, seandainya saya hidup sampai tahun yang akan datang, maka saya akan berpuasa pada tanggal 9 dan tanggal 10 Muharram. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan memperingati hari lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
maka akan tumbuh kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan banyak keuntungan yang akan kita dapatkan. Bahkan asas daripada agama ini termasuk mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika Al-Abbas bin Abdul Muttalib, dalam kitab Bukhari disebutkan ia bermimpi bertemu dengan Abu Lahab. Lantas Abbas bertanya, "Wahai Abu Lahab, apa yang engkau dapatkan saat ini?" Maka Abu Lahab mengatakan, "Sesungguhnya azab Allah Subhanahu wa taala datang kepada saya dari segala arah. Akan tetapi setiap hari Senin Allah Subhanahu wa taala meringankan siksaan terhadap saya. Karena sebab dahulu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan, saya bergembira. Bahkan saya memerdekakan budak saya yang bernama Suwaibah. Dengan sebab bergembira dengan lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Lahab yang tidak beriman pun bisa mendapatkan manfaatnya, yaitu dia mendapatkan keringanan siksaannya dari Allah Subhanahu wa taala setiap hari Senin. Bagaimana halnya dengan orang-orang mukmin yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, senantiasa melaksanakan perintah-perintah Allah dan Rasulnya, sudah pasti rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala ke atas kita lebih besar. Bahkan insyaallah satu saat nanti di akhirat, di yaumul mahsyar nanti, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita semua. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka yang pertama, setelah kita memperingati hari lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kita menimbulkan cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Karena cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini merupakan syarat sempurnanya keimanan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajmain." Tidak sempurna iman seorang dari kalian sebelum ia lebih mencintai aku, melebihi cintanya kepada anak-anaknya, melebihi cintanya kepada orang tuanya, melebihi cintanya kepada manusia seluruhnya. Hadirin yang mulia, mengapa kita harus cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Karena sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu lebih mencintai kita, bahkan sudah mencintai kita sebelum kita terlahir ke dunia ini. Dalam kitab Muntakhab Ahadits karya Syekh Yusuf Al-Kandalawi, di situ beliau menceritakan kisah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimintai doa oleh Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, "Ya Rasulullah, doakan saya." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, "Allahumma ighfir li Aisyah ma taqaddamat min dhanbiha wa ma ta'akharat." Ya Allah, ampunilah kesalahan, ampunilah dosa-dosanya Sayyidah Aisyah, baik yang lalu maupun yang akan datang, baik yang disengaja maupun tak disengaja, baik yang nampak maupun tidak nampak. Maka mendengar Rasulullah SAW berdoa seperti itu, Sayyidah Aisyah betapa bergembiranya, sehingga beliau tertawa sambil mendekatkan wajah beliau ke kakinya Rasulullah SAW. Sehingga Rasulullah SAW bertanya, "Ya Aisyah, sukakah engkau terhadap doaku itu?" Maka Sayyidah Aisyah mengatakan, "Ya Rasulullah, bagaimana saya tidak suka, bagaimana saya tidak bergembira dengan doa yang telah engkau panjatkan kehadirat Allah SWT, sedangkan engkau adalah orang yang paling Allah cintai." Maka Rasulullah SAW bersabda, "Ya Aisyah, ketahuilah, doa seperti itulah yang aku panjatkan umatku setiap habis sholat." Itu menandakan betapa cintanya Rasulullah SAW kepada umatnya. Begitu juga ketika Rasulullah SAW berada di hadapan para sahabat, maka Rasulullah SAW mengatakan, "Aku rindu kepada saudara-saudaraku." Maka para sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, bukankah kami ini juga saudara-saudaramu, saudara-saudara engkau?" Maka Rasulullah SAW bersabda, "Kalian adalah sahabat-sahabatku. Antum ashabi, kalian adalah sahabat-sahabatku. Adapun saudara-saudaraku adalah mereka yang belum pernah berjumpa denganku, akan tetapi mereka beriman kepadaku."
Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, kemudian setelah kita cinta kepada Rasulullah SAW, perlu bagi kita untuk membuktikan cinta kita. Karena cinta itu perlu pembuktian, karena cinta itu perlu pengorbanan. Seorang ayah kalau dia katakan cinta kepada anak-anaknya, pasti dia rela berkorban untuk anak-anaknya. Seorang suami kalau dia katakan cinta kepada istrinya, pasti dia akan rela berkorban untuk istrinya. Seorang anak ketika dia cinta, mengatakan cinta kepada orang tuanya, maka dia akan rela bersungguh-sungguh membuat orang tuanya bangga. Begitu juga hadirin yang mulia, kalau kita cinta kepada Rasulullah SAW, maka patutlah, pantaslah, wajiblah kita untuk taat kepada Rasulullah SAW. Bahkan syarat untuk mendapatkan cintanya Allah Subhanahu Wa Taala adalah dengan taat kepada Rasulullah SAW. Allah SWT berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah wahai Muhammad, jika kalian mengaku cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikutilah aku. Niscaya Allah Subhanahu Wa Taala akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian dalam sebuah syair dikatakan juga, "Lau kana hubbuka shadiqan la ta'tahu, innal muhibba liman yuhibbu muti'." Jika cintamu itu benar, maka niscaya engkau akan taat kepada orang yang engkau cintai. Karena sesungguhnya orang yang mencintai itu pasti akan taat kepada orang yang ia cintai. Maka kita buktikan kecintaan kita kepada Rasulullah SAW dengan mengorbankan harta dan diri kita untuk menyenangkan Rasulullah SAW. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulullah SAW bahkan sebelum wafat pun beliau mengucapkan ummati ummati, menandakan bahwasanya beliau itu memikirkan kita, beliau itu merisaukan kita, beliau itu mengingat umatnya yang senantiasa patuh kepadanya, yang senantiasa juga berada dalam kebenaran. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah SWT, pengorbanan kita yang kita tunjukkan kepada Rasulullah SAW juga kita tunjukkan kepada saudara-saudara kita saat ini yang berada di Palestina. Belum lama ini, beberapa hari yang lalu, telah terjadi pembunuhan yang besar-besaran yang dilakukan oleh Zionis Israel terhadap saudara-saudara kita di Palestina sana, baik dari rakyat sipil maupun para wanita dan anak-anak yang tak berdosa. Bahkan Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo telah mengeluarkan statement mengecam keras apa yang telah dibuat oleh orang-orang, oleh Israel, dan juga telah mengutuk apa yang telah mereka lakukan terhadap sebuah rumah sakit yang telah menewaskan kurang lebih 500 nyawa, hadirin yang mulia. Oleh karena itu, kita sebagai orang mukmin, maka kita adalah bersaudara. Jangan kita hanya memikirkan diri kita sendiri, keluarga kita sendiri, tetapi bagaimana kita memikirkan seluruh umat manusia, terutama saudara-saudara kita yang berada di Gaza, Palestina sana. Maka bagaimana harus ada rasa sedih dalam hati kita, harus ada gerakan dari kita untuk membantu perjuangan orang-orang Palestina. Maka ada seorang ulama mengatakan ada 4 hal yang perlu kita buat untuk saudara-saudara kita di Palestina sana. Yang pertama yaitu hendaklah kita bisa membantu mereka dengan kemampuan yang Allah SWT telah berikan kepada kita. Kemudian yang kedua, hendaklah kita senantiasa mendoakan mereka, karena doa merupakan senjatanya orang-orang beriman. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala menolong umat ini bukan dari harta mereka, bukan dari kekuatan perang mereka, bukan dari jumlah mereka, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala menolong umat ini dari hamba-hambanya yang lemah dengan berkat doa dari doa-doa mereka. Oleh karena itu, hadirin yang mulia, diceritakan dalam Al-Quran, kam min fi'atin qalilatin ghalabat katsiratan bi'idznillah wallahu ma'as sabirin. Betapa banyak pasukan yang berjumlah sedikit, tetapi mereka bisa mengalahkan pasukan yang berjumlah banyak, karena Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa bersama dengan orang-orang yang bersabar. Kemudian yang ketiga,
hendaklah kita meluruskan pemahaman-pemahaman dari media-media sosial yang memojokkan perjuangan orang-orang di Palestina sana, yang mereka pada hakikatnya mempertahankan tanah air mereka, sehingga media-media barat membuat kebohongan-kebohongan di media-media sosial. Dan ini juga berlaku pada zaman dulu ketika Bung Tomo menyerukan untuk berjihad fisabilillah, maka media-media barat membuat framing, membuat orang-orang menduga bahwasanya Islam itu adalah agama teroris. Dan yang keempat, itu bagaimana kita senantiasa juga menyebarkan perjuangannya para mujahid di Palestina, sehingga hadirin yang mulia tumbuh kembali sifat juang dalam diri kita. Dan ingatlah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa inna jundana lahumul ghalibun, dan sesungguhnya pasukan kamilah, mereka lah yang pasti menang. Ja'alanallahu wa iyyakum minal faizin al-aminin wa dakhalana wa iyyakum fi zumratil muttaqin al-muqinin al-mukhlasin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Aqulu qouli hadza wa astaghfiruhu min kulli dhanbin wa khati'ah fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Astaghfirullah. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Wa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu annakum qadimun ila Allah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. وأنيبوا إلى ربكم واسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. واعلموا أن الله تبارك وتعالى قد قال في كتابه الكريم وقال قولا كريما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى أتباع سيدنا محمد. وارض اللهم عن خلفائه الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أصحاب رسول الله أجمعين، وارحمنا معهم بعفوك وكرامك يا أكرم الأكرمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم إن قلوبنا ونواصينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منا شيئا، وإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتيكم ولذكر الله أكبر. وأقيموا الصلاة.